Begitu kamu mendengar ini, kamu akan sadar bahwa selama ini, tanpa disadari kamu sudah melanggar nilai-nilai dirimu sendiri. Dan mulai sekarang, kamu tidak akan bisa mengabaikannya lagi baik dalam tindakanmu maupun dalam reaksinya. Inilah 9 hal yang tidak pernah dilakukan oleh pria cerdas. Setelah kamu memahaminya, bukan hanya kamu akan lebih mengerti cara berpikir wanita, tetapi kamu juga akan mendapatkan keunggulan yang jarang dimiliki orang lain. Jadi duduklah dengan tenang. Singkirkan semua gangguanmu, karena kalau kamu menonton video ini sampai akhir, kamu tidak akan lagi merasa perlu untuk mengejar siapapun. Oh iya, sebelum lanjut, aku punya sesuatu yang spesial buatmu, sebuah book gratis berjudul Manual Kendali Pikiran Wanita. Di dalamnya dibongkar rahasia tersembunyi, bagaimana membuat wanita manapun merindukanmu. Kamu bisa unduh sekarang lewat tautan di deskripsi atau komentar yang sudah dipasang. Sekarang mari kita mulai. 1. Jangan pernah terlalu banyak menjelaskan. Kalau kamu terus merasa perlu menjelaskan setiap gerakanmu, alasan kenapa balasanmu terlambat, atau kenapa kamu mengambil keputusan tertentu, berhentilah. Pria yang benar-benar cerdas tidak merasa harus memberi penjelasan panjang. Mereka berbicara dengan jelas, namun tidak berusaha membenarkan keberadaannya. Saat seorang wanita bertanya, "Kenapa kamu tidak langsung membalas?" Pria bernilai tinggi tidak panik, tidak buru-buru membuat alasan panjang. Ia hanya menjawab seperlunya dengan tenang, atau bahkan memilih tidak menjawab sama sekali. Kenapa begitu? Karena penjelasan berlebihan mengeluarkan aroma ketidakamanan. Itu menandakan kamu mencari persetujuannya. Dan begitu dia menyadarinya, kamu sudah kehilangan posisi kekuatan. Ingat, misteri menciptakan ketertarikan, kejelasan membangun kepercayaan. Tapi terlalu banyak menjelaskan menghancurkan keduanya. Ucapkan sekali dengan keyakinan. Lalu lanjutkan. 2. Jangan pernah mengejar. Ada perbedaan besar antara mengejar dan memburu. Memburu adalah usaha dengan arah dan tujuan. Sementara mengejar hanyalah gerakan putus asa tanpa hasil nyata. Begitu kamu mulai terlalu berusaha untuk mengesankan, mengirim pesan bertubi-tubi, atau memberi perhatian yang belum layak dia dapatkan, saat itu kamu sedang mengejar. Dan dia tahu, wanita secara alamnya akan mengetes. Bukan karena jahat, tapi karena itu memang sifatnya. Mereka ingin tahu, apakah kamu tetap berdiri tegak, atau justru menyerang ketika dia mundur sedikit. Kalau dia menunda balasan, apakah kamu mengirim pesan kedua? Kalau dia bilang sibuk, apakah kamu langsung memohon waktu lain? Setiap kali kamu mengejar, kamu sedang mengajarinya untuk menghargaimu lebih rendah. Pria cerdas tidak mengejar, mereka memimpin. Mereka hanya bergerak maju ketika energinya saling terbalas. Kalau tidak, mereka mundur dengan mudah karena tahu bahwa kalau seorang wanita benar-benar menginginkanmu, dia sendiri yang akan menunjukkannya. 3. Jangan buka semua kehidupanmu di awal. Bayangkan kamu bertemu wanita baru, suasana cocok, percakapan mengalir. Lalu dalam hitungan hari kamu sudah menceritakan masa kecil, mantan, tujuan hidup, ketakutan semua dalam minggu pertama. Itu memang terasa dalam, tapi justru berbahaya. Karena misteri adalah bagian penting dalam daya tarik. Pria cerdas tahu bahwa keintiman adalah sebuah tarian, bukan lampu sorot yang membanjiri semua sisi. Kamu tidak perlu langsung meletakkan seluruh jiwamu di meja dan berharap dia mengaguminya. Sebaliknya, kamu membukanya sedikit demi sedikit dengan maksud dan strategi. Kalau kamu terlalu cepat terbuka, hubungan emosional bisa berubah jadi beban emosional. Dan beban seperti itu hanya menimbulkan ketidaknyamanan. Biarkan dia penasaran, biarkan dia bertanya. Biarkan dia yang mendekat. Semakin sedikit kamu membuka di awal, semakin berharga setiap kebenaranmu ketika akhirnya kamu bagikan. 4. Jangan pernah berusaha memperbaikinya. Dia labil. Emosinya naik turun, kadang menyabotas dirinya sendiri dan nalurimu ingin menyelamatkan. Ingin memperbaiki, ingin menjadi pahlawan yang membuatnya bahagia. Hentikan. Pria cerdas tidak berperan jadi terapis. Mereka memberikan dukungan, bukan solusi instan. Berusaha memperbaiki seorang wanita, justru menjerumuskanmu ke peran ayah, dan itu mematikan daya tarik. Lebih buruk lagi, kamu jadi memikul masalah yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Wanita yang sedang kacau tidak butuh penyelamat. Dia butuh pria yang cukup kuat akarnya, sehingga tidak ikut terseret badai. Tunjukkan empati, berikan ruang, tapi tetap tegak berdiri. Kalau dia ingin sembuh, dia akan melakukannya denganmu, atau tanpa kamu. 5. Jangan korbankan tujuanmu demi dia. Ini salah satu kesalahan terbesar.
Kamu bertemu seseorang, ada percikan, lalu perlahan-lahan latihan game berkurang, tujuan bisnis tertunda, pergaulan menyusut. Tanpa sadar, seluruh hidupmu hanya berputar mengelilinginya. Masalahnya, dia tidak pernah meminta itu. Bahkan, meski dia menikmati perhatianmu, di dalam hati dia akan kehilangan rasa hormat. Pria cerdas tidak pernah menukar misi hidupnya dengan hubungan. Mereka tahu bedanya keterikatan dengan ketergantungan. Tujuan hidupmu itu oksigen, bukan opsi. Kalau seorang wanita menjauhkanmu dari misi, berarti dia bukan pasangan yang tepat, atau kamulah yang kehilangan arah. Wanita selalu lebih tertarik pada pria yang punya jalan sendiri, bukan yang hanya menunggu notifikasi darinya. Tenang, jangan pernah bersaing demi perhatiannya kamu ada di pesta. Dia tertawa bersama pria lain. Hatimu meloncat, egomu terguncang dan kamu mulai membesar-besarkan lelucon atau sikap hanya untuk menariknya kembali. Berhenti, pria cerdas tidak pernah ikut kompetisi seperti ini. Begitu kamu melakukannya, kamu sudah kalah. Kamu mengakui tanpa kata bahwa kamu merasa lebih rendah. Ingat, nilai sejati tidak mengejar validasi, melainkan memancarkan kehadiran. Biarkan dia tertawa dengan orang lain, biarkan dia mengobrol dengan pelayan. Kamu tetap tenang, tidak arogan. Hanya fokus pada dirimu. Pria yang tidak goyah ketika perhatiannya teralihkan adalah pria yang akan selalu dia pikirkan. 7. Jangan jadikan dia sumber kebahagiaanmu. Kalau satu-satunya alasan senyummu adalah dia, maka suatu saat dia juga akan jadi alasan air matamu. Terlalu banyak pria menjadikan wanita pusat emosinya, cahaya, kedamaian, tujuan hidup. Dan ketika wanita itu pergi, dunianya runtuh. Pria cerdas membangun kebahagiaan dari dalam. Mereka tidak bergantung pada mood, pesan, atau pujian wanita untuk merasa utuh. Mereka menemukan ketenangan dalam disiplin, kegembiraan dalam kesendirian, makna dalam misi hidupnya. Paradoksnya, semakin kamu cukup secara emosional, semakin kuat daya tarikmu. Kebutuhan justru mengusir, sedangkan kelimpahan justru memikat. Seorang wanita seharusnya menambah kebahagiaanmu, bukan menjadi sumber utamanya. 8. Jangan reaktif terhadap ujiannya. Dia tiba-tiba menjauh, menggoda pria lain, mempertanyakan ambisimu, atau melempar komentar sinis soal kejantananmu. Kamu terpancing, marah, bahkan mulai meragukan dirimu. Saat itu, kamu gagal melewati ujiannya. Wanita menguji bukan karena kejam, tapi karena mereka butuh merasakan kekuatan dan stabilitasmu. Mereka ingin tahu, bisakah kamu tetap kokoh saat badai datang? Bisakah kamu memimpin walau dia menekanmu? Pria cerdas tidak bereaksi emosional. Mereka mengamati, menarik napas, hanya merespon seperlunya dan selalu dengan kendali. Kalau dia mendorongmu, cukup tersenyum. Biarkan dia tahu, ombak emosinya tidak akan pernah mengguncang gunungmu. 9. Jangan pernah minta maaf atas standarmu. Kamu ingin kesetiaan, kelembutan, kedamaian tanpa drama? Itu tidak membuatmu pengontrol. Itu tanda kamu punya standar. Tapi dunia, bahkan sebagian wanita, akan mencoba mempermalukanmu karenanya. Mereka bilang kamu menuntut terlalu banyak, atau kamu insecure. Salah, pria sejati bukan menuntut kesempurnaan, tapi menuntut keselarasan. Kalau dia tidak memenuhi standar, pria cerdas mundur dengan tenang tanpa dendam. Karena tahu kedamaian batinnya jauh lebih berharga. Penutup dengan ke-9 hal ini bukan sekadar aturan, tapi fondasi yang menentukan apakah kamu akan dipandang sebagai pria biasa atau pria bernilai tinggi yang tidak bisa dilupakan. Sekarang pertanyaannya, dari 9 kesalahan ini, berapa banyak yang tanpa sadar sudah pernah kamu lakukan? Dan lebih penting lagi, apakah kamu siap mengubahnya mulai hari ini?